Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Semoga semua anak-anak masih diberi kesehatan dan diberi semangat untuk melaksanakan PJJ. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi tentang kerajinan tangan dengan inspirasi budaya non-benda. Apa sih itu? Pertama kita harus tahu dulu kerajinan tangan itu apa. Apa sih kira-kira kerajinan tangan itu? Kerajinan tangan adalah menciptakan suatu produk atau barang yang dilakukan oleh tangan dan memiliki fungsi pakai atau keindahan sehingga memiliki nilai jual. Ya, jadi kata kuncinya dilakukan oleh tangan dan memiliki fungsi pakai, baru bisa disebut sebagai kerajinan tangan. Ya, kerajinan juga memiliki fungsi. Dalam hal ini, fungsi kerajinan dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pakai dan fungsi hias. Apa sih bedanya antara fungsi pakai dan fungsi hias? Fungsi pakai itu kerajinan yang hanya mengutamakan kegunaan dari benda kerajinan tersebut dan memiliki keindahan sebagai tambahan agar menarik. Ya, jadi intinya kalau fungsi kerajinan pakai berarti dia yang penting ada kegunaannya dan bisa dipakai. Sedangkan untuk fungsi hias itu kerajinan yang hanya mengutamakan keindahan tanpa memperhatikan guna barang tersebut. Kebalikannya dari fungsi pakai. Ya, jadi hias tuh cuma bisa dilihat aja. Oh bagus nih, kalau pakai ya harus bisa dipakai dan berfungsi dengan baik. Gitu ya. Ya, kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Ya, jadi kerajinan ini dibuat dengan inspirasi budaya non benda. Inspirasi itu dari mana gitu? Misalnya kamu mau bikin patung kelinci, berarti inspirasinya dari kelinci, ya. Jadi kerajinan ini dibuat berdasarkan inspirasi budaya non benda. Apa sih itu? Itu kerajinan yang dibuat dari inspirasi ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya dongeng, cerita rakyat, lagu atau tarian. Jadi kerajinan itu dibuat berdasarkan inspirasi itu tadi, cerita rakyat. Nah, ada beberapa contoh misalnya wayang kulit, ada batik, ada keris, ada patung dan ada miniatur candi, ya. Jadi inspirasinya itu abstrak itu, ciptaan abstrak itu kan, kalau abstrak itu nggak terlihat ya. Jadi kerajinan itu dibuat berdasarkan inspirasi budaya non benda. Budaya non benda itu ya kayak tadi cerita rakyat, lagu, tarian, dongeng dan sebagainya. Nah, kita kasih contoh satu wayang kulit. Nih ya, wayang kulit nih, lihat coba semuanya dilihat. Ini wayang kulit kan bentuknya nggak cuma satu ya. Ada yang bentuknya kayak kipas, ada yang bentuknya agak besar, agak tinggi, agak pendek, semuanya ada. Nah, wayang kulit ini dibuat dari kulit, bisa dari kulit sapi, kulit kerbau, tergantung dari daerah tertentu. Nah, tokoh-tokoh dalam wayang kulit itu yang kamu lihat di atas itu adalah inspirasinya dari kisah cerita rakyat Mahabharata, ya, atau dongeng. Jadi semua tokoh-tokoh itu diambil dari Mahabharata, misalnya gitu ya, atau Ramayana atau hal lainnya. Jadi tokoh-tokoh itu tuh inspirasinya dari cerita rakyat, dari tadi tuh dari budaya non benda, dari ciptaan abstrak yang gak kelihatan, jadi cuma cerita aja. Jadi wayang kulit termasuk dalam kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Nah, contoh yang lain adalah miniatur candi. Miniatur candi berarti inspirasinya kan dari candi Prambanan ya. Ini misalnya contoh, nih miniatur candi Prambanan. Bahannya dari logam, inspirasinya dari candi Prambanan. Lah, candi Prambanan kan benda Kak, bukan abstrak. Nah, yang diambil adalah cerita rakyatnya. Candi Prambanan itu berarti kan menceritakan tentang Roro Jonggrang yang minta 1000 candi. Nah, di situ ada cerita rakyat. Jadi inspirasinya sebenarnya ke cerita rakyatnya. Jadi miniatur candi ini termasuk dalam inspirasi non benda, kerajinan yang terinspirasi dari non benda. Dalam hal ini cerita rakyat yaitu Roro Jonggrang. Paham ya sampai sini ya? Ya, itu dia tadi penjelasan tentang kerajinan tangan dengan inspirasi budaya non benda dan juga contoh-contohnya ya. Nah, sekarang tugas kamu, silakan kamu komentar di kolom komentar di bawah. Kamu sebutkan satu aja, satu contoh kerajinan tangan dengan inspirasi budaya non benda. Kamu tulis di bawah, terus asalnya dari mana, terus kenapa dia inspirasinya budaya non benda. Tolong dijelaskan ya. Langsung tulis aja di komentar di bawah. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.